Halo anak-anak, wah senang sekali Paman Sam bisa menemui anak-anak tentunya dalam acara Anak Kreatif. Wah, Anak Kreatif kali ini Paman Sam ingin berbagi pengetahuan pada anak-anak bagaimana dunia seni, khususnya seni rupa. Nah, biasanya memang Paman Sam selalu memberikan inspirasi pada anak-anak tentang karya-karya kreatif. Biasanya juga dongeng, cerita, karya-karya kreatif. Nah, kali ini Paman Sam akan berbagi pengetahuan tentang studio lukis. Studio lukis, kalau beberapa episode yang lalu itu Paman Sam sudah memberikan pengetahuan tentang apa itu sebuah galeri lukisan untuk memamerkan karya-karya lukis. Nah, sekarang Paman Sam sudah berada di ini, Studio Pictolo. Studio Pictolo ini berada di Jalan Panglima Sudirman 19. Nah, apa sebenarnya Studio Pictolo ini? Tentu Paman Sam akan berbagi tentang, pertama tentang studionya sendiri, kemudian kedua tentang kenapa dinamakan Studio Pictolo. Nah, untuk itu anak-anak ikuti terus dengan semangat acara Paman Sam di Anak Kreatif ini, karena Paman Sam juga selalu semangat untuk menemani anak-anak di acara Anak Kreatif ini. Paman Sam akan menemui seorang perupa atau seorang pelukis yang memiliki Studio Pictolo ini. Ya, kita harus masuk ke sini. Rupanya sudah. Oh, ini ya, ini Pak. Ini namanya Pak Watoni. Pak Watoni ini pemilik Studio Pictolo. Nanti Pak Watoni akan menjelaskan bagaimana apa studio dan bagaimana Studio Pictolo itu. Nanti Paman Sam akan bertanya-tanya. Kita duduk sini saja ya. Duduk sini santai-santai. Ya, anak-anak, Paman Sam sekarang semangat sekali karena sekarang ada satu objek yang bisa menambah pengetahuan anak-anak tentang studio lukis, studio seni rupa. Kebetulan sekali namanya Studio Pictolo. Kita akan menjelaskan dulu bagaimana apa itu sebenarnya studio. Nah, studio itu bedanya sama galeri, kira-kira. Nah, ini rupanya anak-anak kemarin galeri sudah sedikit Paman Sam beri pengetahuan tentang galeri, tapi rupa-rupanya mungkin lupa anak-anak. Oh, nggak lupa, pinter, tetap ada yang lupa itu rupanya. Ya wes, sekarang studio dulu, studio dan galeri. Nah, studio kira-kira apa sih pengertian studio itu? Studio itu anak-anak adalah tempat atau ruang seniman seperti saya, pelukis atau perupa, itu bekerja di situ. Jadi bekerjanya di studio. Ini namanya jadi studio. Kecil atau besar itu nggak masalah, yang penting ada tempat untuk bekerja. Berkarya. Ya. Ternyata begitu anak-anak. Jadi sudah mungkin agak jelas perbedaan antara galeri dan studio. Nah, kalau galeri seni rupa itu galeri tempat untuk memajang karya lukis. Galeri itu memamerkan. Ya. Galeri itu memamerkan karya lukis. Nah, karya lukis itu dibuat di studio. Mungkin itu bedanya. Jadi studio itu adalah tempat berkarya. Kalau misalnya itu senimannya itu adalah seniman pelukis, seni rupa, kebetulan subnya pelukis gitu ya. Nah, itu berarti studionya tempat menggambar, tempat melukis. Nah, kalau ada lagi studio patung. Mungkin gitu ya. Satu bisa juga. Mungkin bisa menjadi satu, bisa lukis, bisa patung. Itu juga
studio. Jadi intinya anak-anak, studio itu adalah tempat seniman berkarya. Tetapi spesifikasinya studio itu bagaimana? Artinya kalau seniman bisa berkarya di luar misalnya, tetapi kalau studio itu memang Rumahnya tempat bekerjanya si seniman di situ. Khusus, jadi tempat khusus. Jadi khusus. Meskipun seniman itu bisa juga bekerja di luar studio. Jadi mungkin ke gunung, ke pantai, dia melukis di pantai, itu bisa juga. Bisa berkarya di situ. Tetapi itu tetap di tempat khusus dia berkarya. Bisa tidak kira-kira ketika menggambar di pantai atau di hutan atau di sawah atau di ladang itu dikatakan studio? Tidak bisa? Tidak bisa karena ruangannya sudah berbeda. Berarti ada batasan ruangan anak-anak. Berarti studio itu adalah sebuah rumah atau sebuah ruang yang memiliki alamat tertentu. Identitas tertentu mungkin ya. Betul. Identitas tertentu. Nah, berbicara tentang identitas anak-anak di studio ini identitasnya bernama Piktolo, betul? Betul. Seperti Paman Sam di awal tadi mengatakan bahwa Paman Sam sudah berada di studio Piktolo. Tentang nama itu mungkin juga bebas. Mau menamakan apa saja juga menjadi bebas tentang studionya. Nah, sekarang kenapa kok dinamakan studio Piktolo? Nah, ini mungkin anak-anak juga ingin tahu apa sebenarnya Piktolo itu apa. Jadi gini anak-anak, sejak tahun 2016, jadi 2016 lampau itu, saya dalam berkarya itu selalu memakai atau menciptakan tokoh yang saya ciptakan namanya Piktolo. Piktolo ini dari bahasa Inggris picture factory, atau kalau diterjemahkan secara bebas itu adalah pabrik gambar gitu. Pabrik gambar. Terus saya tambahin kata lo gitu ya, jadi tidak itu aja tapi ada lo-nya, jadi lebih unik lah menurut saya. Tapi yang jelas bahwa tokoh karakter ini saya namakan Piktolo dari kata picture factory atau pabrik gambar. Begitu anak-anak. Ternyata menamai sebuah studio itu juga beralasan. Kadang-kadang juga menamakan sebuah kelompok. Kalian biasanya kalau di sekolah berkelompok-kelompok, grup-grup, berkomunitas, itu biasanya menamakan, grup bandel, misalnya begitu. Grup kocak, itu berarti ada maknanya. Kenapa kok dinamakan bandel? Kenapa kok dinamakan kocak? Pasti ada alasannya. Nah, di sini studio Piktolo. Nah, itu tadi sudah diterangkan oleh Pak Watoni. Piktolo sendiri adalah picture factory, pabrik gambar. Ditambahi lo. Tentu di situ ada tokohnya, ada tokoh, ciri khas tokoh dari Piktolo itu. Ya, kira-kira ciri tokoh ini dan disukai banyak orang ternyata itu wajahnya hanya terlihat matanya saja, jadi nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, jadi cuman mata, terus bentuk tubuhnya seperti apa ya, pakaiannya langsung dari atas sampai ke bawah. Nanti anak-anak bisa lihat gambarnya ya nanti. Ya, anak-anak nanti bisa melihat bagaimana gambar Piktolo tadi. Tadi sebenarnya di Piktolo, papan nama studio Piktolo sudah ada itu tadi ya, gambar Piktolo itu ya. Ya, seperti itulah. Tapi banyak sekali pengembangannya tentunya, nanti anak-anak bisa melihat bagaimana gambar-gambar Piktolo. Sebenarnya anak-anak juga ingin tahu ketika menggambar tokoh ini itu kira-kira inspirasinya bagaimana, supaya anak-anak mungkin juga tahu, wah saya tak membuat komunitas bandel itu tadi, saya harus membuat logonya, misalnya begitu. Kira-kira bentuknya bagaimana?
Sebenarnya sih kalau Piktolo itu dasar pemikirannya anak-anak itu dari setiap orang, mungkin kalian juga ya, kalian juga itu pasti selalu ingin diketahui oleh orang lain, ya kan? Seperti misalnya kita kemana gitu, kita foto selfie, nanti disebarkan di media sosial. Ini loh aku sedang di sana misalnya, atau kita berada di perpustakaan mungkin membaca buku. Kita foto, kita share dimanapun sehingga orang lain bisa melihatnya. Itu ciri-ciri semua manusia. Jadi semua manusia punya ciri-ciri atau kebiasaan untuk memperlihatkan dirinya di dunia luar atau di dunia. Tetapi ada sisi lain yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jadi kita tidak seenaknya untuk semua diinformasikan. Pasti ada sisi misalnya privasi atau kekurangan dari orang itu atau keburukan dari orang itu pasti disembunyikan. Jadi nggak mungkin dia umbar seenaknya. Dan itu ada di gambaran tokoh karakter ini, terutama di wajahnya itu tidak lengkap, ya tidak lengkap, sehingga orang sulit mengidentifikasi seluruh dari siapa dia ini. Oh ya, nah mungkin anak-anak juga sudah bisa menangkap gambaran itu tadi. Mungkin tidak semua kelemahannya itu dimunculkan ya. Dimunculkan di publik. Apalagi sekarang anak-anak sering membuat video-video di TikTok, di mana-mana itu. Sebenarnya yang negatif-negatif, yang sebenarnya yang kurang-kurang itu tidak perlu dipublikasikan. Mungkin itu ada pemirsa yang biasanya umbelen loh ya. Masa umbelen meler-meler gini di foto di publik ya, tidak perlu seperti itu kan, begitu ya. Jadi sing pas ganteng-ganteng itu. Tapi bukan berarti apa itu ya? Bukan berarti bohong ya, bukan berarti membohongi begitu ya. Ada sisi lain yang memang tidak harus perlu diketahui oleh orang lain, itu aja. Tidak perlu diketahui orang lain. Nah, Piktolo ini sebenarnya banyak sekali karya-karya yang sudah mulai 2016 ya? 16. Berarti mulai 2016 itu anak-anak pastinya sudah berapa tahun? Berarti 5 kurangi 6. Wah, sudah berapa ini? 5 tahun, 6 tahun lebih. Nah, seperti itu. 25 kurangi 9 tahunan. 9 tahunan lah kira-kira gitu ya. Nah, tentu anak-anak sudah berpikir kalau sudah selama itu tentu karya-karyanya sudah banyak dan sudah banyak dipamerkan. Kira-kira sudah dipamerkan ke banyak tempat ya? Tempat. Jadi sejak 2016 itu tidak terhitung karya saya saking banyaknya, karena dalam berkarya saya itu tidak melulu di lukisan, dari bahan kanvas misalnya, enggak anak-anak. Jadi kardus bekas itu saya bikin karya, atau mungkin membuat patung, atau mungkin animasi pendek itu saya buat ya. Jadi sejak 2016 itu sampai sekarang saya sudah si Piktolo ini sudah saya pamerkan ada yang di Jakarta, di mana di Jogja, kemudian di Surabaya dan di Bali ya. Jadi beberapa tempat sudah saya pamerkan. Wah, ternyata dengan perjalanan waktu 8-9 tahunan itu karya-karyanya sudah tersebar di pameran di galeri-galeri anak-anak. Ya, galeri anak-anak sudah tahu. Nah, karya-karya itu lahir di studio Piktolo. Selain di dalam negeri, mungkin di luar negeri juga pernah ya? Di Malaysia. Di Malaysia juga sudah pernah anak-anak untuk memamerkan karya-karya Pak Watoni yang lahir dari studio Piktolo. Nah, tadi dikatakan tidak hanya gambar saja, itu kira-kira bentuknya juga patung atau ada apa? Patung, nanti ada bisa lihat karya di dalam, ada patung yang belum selesai. Nah, patung itu nanti bulan depan ini Maret akan ada pameran tunggal di Jogja. Jadi ada persiapan di situ di studio. Banyak karya yang saya siapkan untuk pameran tunggal. Wah, luar biasa anak-anak. Ini nanti Maret itu di Pak Watoni melahirkan karya-karya dari studionya
untuk pameran tunggal. Nah ini anak-anak ini juga bingung apa ya pameran tunggal. Mungkin begitu. Kemarin hanya mengenal tentang galeri, tempat ruang berpameran karya-karya lukis. Nah sekarang ada istilah lagi, ada pameran tunggal, mungkin ada pameran bersama, begitu ya. Betul. Nah kira-kira kalau pameran tunggal itu anak-anak mungkin juga belum paham ini. Ya, pameran itu selain bersama, jadi bersama-sama dengan seniman lain atau purba lain, itu ada yang namanya pameran tunggal. Nah, pameran tunggal itu berarti sendirian. Nanti saya sendirian pameran di situ. Nanti saya menampilkan piktolo dengan berbagai macam bentuknya, yang karyanya berbagai macam, dan di situ pengunjung bisa melihat secara utuh siapa sih piktolo itu. Gitu kan. Wah ini luar biasa sekali anak-anak. Wah di Jogja itu ya? Jogja. Wah ini kalau pemirsa Dharma TV bisa mengikuti ke Jogja itu alangkah indahnya, ya kan? Atau memang anak kreatif ini harus pergi ke Jogja sana untuk meliput Ya, pameran tunggalnya Pak Watoni. Wah ini Bapak Matius ini sudah siap-siap. Iya, ini pameran tunggal berarti perorangan begitu ya? Ya, sendiri. Sendiri. Kalau pameran bersama itu bersama-sama pelukis-pelukis yang lain. Ada tidak target untuk pameran tunggal itu harus berapa karya, jumlahnya, atau bentuknya, atau bagaimana? Ya, setiap pameran itu pasti seniman memperhitungkan ukuran juga ya. Jadi ukurannya berapa sehingga nanti tidak terlalu besar mungkin, hingga ruang pameran itu menjadi enak untuk dilihat. Nanti di pameran saya itu karena ruangannya tidak begitu besar, dari kecil, saya akan membawa karya dengan ukuran yang kecil, mungkin sejumlah 15 karya. Nah itulah anak-anak, ternyata tidak hanya asal ketika kita pameran tunggal, pameran sendirian, itu harus melihat situasi luas gedungnya. Wah luas gedungnya itu kira-kira cukup dikasih ukuran berapa karya gitu misalnya. Nah, dan itu tetap anak-anak tidak hanya ini ukuran ruangannya itu cukup untuk 50, lukisannya dijejer-jejer. Ya tidak seperti itu barangkali, tetapi tetap memperhitungkan tata letaknya yang indah. Itu akan disesuaikan dengan jumlah karya yang akan dipamerkan, begitu ya? Ya, betul. Sebuah pameran itu tidak hanya sekedar memindah karya dari studio langsung dipasang di galeri, tidak anak-anak. Jadi di galeri pun ditata sedemikian rupa ya, jadi sehingga nanti ketika kalian misal melihat di pameran di galeri itu akan menjadi senang melihat karya-karya di situ ya, jadi nggak bosan atau mungkin menjadi menarik karya itu yang dipamerkan di galeri. Jadi itu. Seperti itu anak-anak. Jadi tidak wah iki ono karyaku satu saeman gak dipamerno kabeh, dipaksa untuk dipamerkan dalam satu ruang yang sebenarnya tidak indah kalau itu dipasang semua ya. Nah, itu akhirnya apa yang membedakan dengan pasar lukisan dengan ketika saat pameran di galeri begitu? Ya, itu yang bisa membedakan. Ada perbedaannya kalau di pasar seni, mungkin teman-teman atau anak-anak lihat di pasar seni misalnya di Bali atau dimanapun, itu ada pasar seni yang memajang karya untuk dijual. Jadi itu tujuannya memang benar-benar untuk menjual. Jadi benar-benar untuk menjual sehingga mereka memajang pokoknya semua ditaruh di situ. Wah, kadang-kadang ditumpuk-tumpuk ya. Betul, sampai di bawah meja mungkin, dengan harapan siapa tahu nanti laku kan gitu ya. Tapi kalau di pameran seperti di galeri itu memang diatur, tidak semau kita untuk memasang. Jadi bagaimana pameran itu menjadi menarik, tapi tidak menutup kemungkinan karya itu juga dijual gitu. Jadi bukan berarti yang di galeri itu tidak dijual, tidak anak-anak. Jadi tetap dijual karya itu.
anak-anak mungkin sudah bisa membayangkan. Jadi kalau anak-anak apa kebetulan pergi ke Malang atau Malang Kota atau Surabaya atau kota-kota besar, kemudian masuk sebuah toko yang lukisannya banyak milik satu orang, belum tentu bisa dikatakan pameran tunggal, kan begitu ya? Belum tentu bisa dikatakan pameran tunggal, pameran lukisan tunggal, walaupun itu milik seseorang atau karya milik seseorang, begitu ya? Nah, itu hanya apa bedanya? Berarti ada 3 anak-anak yang harus diketahui anak-anak: studio, kemudian galeri pamer, dan toko lukisan. Barangkali toko ya? Bisa dikatakan toko? Bisa dikatakan toko aja. Nah, itu ada ketambahan anak-anak, berarti ketambahan tahun baru 3 ini tadi, ada studio, galeri, toko, toko lukisan, ya seperti itu tadi. Dengan perhitungan-perhitungan, kalau di galeri, pameran di galeri, dengan perhitungan tidak seperti memajangnya, tidak seperti toko, begitu ya, tidak ditumpuk-tumpuk, tidak benar-benar ditoto. Nah, penataan itu berarti termasuk termasuk karya juga, Ya, akhirnya pada akhirnya pameran itu menjadi sebuah karya yang utuh gitu ya. Ya. Pameran karya yang utuh, tidak hanya lukisannya saja anak-anak. Tadi dikatakan oleh Pak Watoni yang menyenangkan, ketika masuk itu menyenangkan, tetapi menyenangkan yang kira-kira bisa apa ya, bisa mengembangkan anak-anak, mengembangkan daya khayal anak-anak untuk ke situ, ke masuk ke galeri, barangkali begitu ya. Ya, jadi setidaknya anak-anak mendapat pengetahuan baru tentang karya yang dipamerkan itu. Mengapresiasi dengan baik tentang apa sih yang ada di karya itu, bisa bertanya kepada senimannya mungkin. Seperti apa maunya seniman, seperti apa lukisan seperti itu misalnya. Kan bisa tanya di situ misalnya. Nah, ini ada satu lagi anak-anak pengetahuan. Jadi ketika anak-anak berkunjung ke galeri melihat sebuah pameran, itu anak-anak tidak harus takut-takut ya, tidak harus takut-takut bertanya tentang karya itu. Bertanya apa saja yang banyak sekali juga tidak apa-apa ya. Oh, tapi kalau ke toko lain lagi. Kalau banyak tanya nanti disentak. Kakek takut nggak tunggu-tunggu gitu. Bedanya toko sama galeri kan gitu ya. Nah, kalau ke galeri anak-anak bisa bertanya apapun. Ya. Mereka malah senang kalau ditanya. Seniman malah senang, atau yang mengelola galeri itu malah senang kalau ditanya ini apa maksudnya gitu. Jadi jangan takut-takut anak-anak kalau ke galeri ya. Nah, terakhir ini, kalau di studio itu apakah bisa dikunjungi oleh anak-anak? Maksudnya anak-anak seperti berkunjung ke galeri melihat pameran. Kalau ke studio kira-kira apa yang tujuan anak-anak bisa masuk ke studio? Di studio memang bebas, siapapun boleh masuk. Kan? Khususnya di studio Piktolo itu boleh setiap hari kalian masuk ke sini, bermain di sini boleh. Tapi ada bulan-bulan tertentu studio Piktolo itu membuka semacam open studio. Jadi membuka acara khusus tentang open studio. Jadi mereka yang mengunjungi studio nanti bisa melihat apapun yang ada di studio, bisa mengulik sketsa-sketsa yang ada di situ, melihat gambar-gambar yang di situ, terus kemudian bertanya kepada saya misalnya. Terus kemudian ada acara selain melihat juga ada workshop. Ada workshopnya. Di studio Piktolo mengadakan workshop juga di acara open studio. Namanya open studio anak-anak. Nah, anak-anak pemirsa Anak Kreatif di Dharma TV ini boleh mengunjungi studio Piktolo yang berada di Batu, Jalan Panglima Sudirman 19. Anak-anak boleh mengajak teman-temannya atau mengusulkan pada bu gurunya atau mengajak pamannya, bapaknya, saudara-saudaranya untuk berkunjung ke studio Piktolo. Di samping melihat-lihat bagaimana proses berkarya, tapi juga bisa workshop, bisa latihan, bisa ikut berkarya ya. Bagaimana cara menggambar, misalnya tokoh karakter misalnya, nanti saya ajarin di situ. Atau membuat seni cetak misalnya.
di studio Piktolo seperti itu. Jadi macam-macam anak-anak. Berarti di studio Piktolo ini benar-benar memunculkan kreativitas yang tinggi bagi anak-anak. Tetapi karena waktu juga tidak mengizinkan, episode mendatang Paman Sam ingin mengajak anak-anak untuk masih berkunjung di studio Piktolo, tetapi langsung praktek, langsung membuat karya-karya kreatif. Itulah sebabnya Paman Sam selalu berpesan pada anak-anak, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.